Kita geser ke hak asasi perempuan. Ini sebenarnya isu global ya, tapi kita masukkan juga dalam perkembangan atau sejarah hak asasi di Indonesia, karena kita memasukkan hak asasi perempuan, terutama di dalam aspek sosial dan politik, itu mulai tahun 2003. 2003 teman-teman kelas berapa? Nggak boleh tahu. Kenapa? Baru lahir. Oh ya Allah, ya Islam. Oke. Tahun 2003 itu awal. Oh ya Allah ya, berarti kalian lulus ini fresh graduate, saya jadi ini ya, jadi generasi fresher ya berarti ya. Oke. Tahun 2003, hak asasi perempuan terutama itu mulai bukan hanya diberlakukan, tapi mulai diimplementasikan di Indonesia, terutama tentang hak politik. Mungkin kalau teman-teman membaca sejarah, dulu perempuan dipersilahkan untuk menjadi anggota legislatif, tapi sungkan. Sungkan atau repot, karena harus mengurus anak, harus mengatur keuangan keluarga, harus mengurus keluarga, fokus pada karirnya sendiri. Akhirnya di tahun 2003 dibentuklah sebuah aturan. Kalau partai politik mau ikut pemilu harus mengkader perempuan dan harus mengikut sertakan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebanyak 30% dari porsi yang diberikan. Minimal. Terutama ini undang-undang tahun 23 nomor 23 tahun 2004. Oh maaf, tahun 2003. Saya lupa undang-undangnya berapa. Perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat. Tapi pada awalnya perempuan diberikan porsi 30% dari jumlah calon anggota legislatif dari satu partai untuk mengikuti pemilu. Kalau nggak ada calon perempuannya, Bu, ya cari dulu karena nggak bisa lolos untuk ikut jadi peserta pemilu. Seperti itu. Sebenarnya kalau konsep hak asasi perempuan ini, kita mengenalnya ada dua pertimbangan, ada dua dasar berpikir. Dasar berpikir pertama, ya dasar berpikir logis, akal sehat, bahwa perempuan itu ya manusia. Akhirnya perempuan harus punya hak asasi, harus dilindungi. Yang akhirnya, dasar berpikir kedua, hak asasi itu tidak hanya diberlakukan karena perempuan itu manusia, nggak hanya itu aja. Laki-laki kan juga manusia. Dan karena laki-laki dan perempuan itu secara setara, secara global, maka hak perempuan itu juga harus ditransformasi secara sosial, hukum, politik, dan juga ekonomi. Mungkin kalau di Indonesia kita nggak terlalu kerasa ya, tapi kalau kita geser ke Eropa atau ke Amerika, hak asasi perempuan itu dulu hanya diakui separuh, setengah. Perempuan hanya dianggap oke manusia, tapi tidak bisa memberikan suaranya ketika pemilu. Secara pendidikan hanya mayoritas pada jenjang SMA. Bahkan SMA sendiri, high school sendiri itu juga tidak banyak perempuan yang bisa mengikuti. Bahkan ada pembatasan profesi. Perempuan nggak boleh jadi dokter. Di Korea dulu perempuan tidak boleh menjadi birokrat. Di Amerika. Kalau di Indonesia, perempuan itu ya nyapu, melahirkan, masak, gitu ya. Jadi guru privat buat anaknya. Nah, pertimbangan dari Empower Pound ini, kita melihat bahwa ya perempuan itu harus dirubah karena perempuan itu manusia. Laki-laki pun juga manusia dan kedudukan mereka setara. Yang akhirnya dirubah, ditransformasi perempuan itu karena setara dengan laki-laki
bisa mendapatkan hak, baik itu hak profesi, hak sosial, dan juga hak politiknya. Bagaimana sih hak asasi pada amandemen Undang-Undang 1945? Dimulai tahun 98, kita dulu ada yang namanya TAP MPR nomor 17, dirumuskan sendiri tentang piagam hak asasi manusia. Ada 44 pasal waktu itu. Tapi apakah semuanya berjalan? Sayangnya tidak semuanya berjalan. Terutama seperti yang ditanyakan oleh siapa namanya? Hamdi. Tidak semuanya berjalan. Bahkan permasalahan-permasalahan HAM yang dulu, baik itu Petrus atau masalah Tanjung Priuk, perlakuan terhadap pemberontak, itu bahkan 330 itu tidak bisa ditindak lagi secara mikro, atau kita tidak bisa lagi menindak secara detail. Karena ada yang namanya konsep non-retroaktif. Jadi HAM kita, kalau kita analogikan dengan bahasa Inggris, HAM kita itu future tense, atau kita bicarakan tentang masa depan. Bagaimana masa depan Indonesia itu supaya tidak ada pelanggaran HAM. Tapi bagaimana dengan pelanggaran HAM yang sudah lalu? Pelanggaran HAM yang sudah lalu ini ada potensi ya terkatung-katung, tidak ada penyelesaian, bahkan belum diselesaikan. Mungkin teman-teman kalau pernah tahu agenda Kamisan di depan gedung DPR RI, pernah tahu? Nggak pernah tahu? Ya, agenda Kamisan atau aksi Kamisan itu dilakukan oleh para keluarga korban pelanggaran HAM. Entah itu yang jadi aktivis dan diculik ketika masa Orde Baru, korban ketika Semanggi, atau bahkan keluarga-keluarga korban Tanjung Priuk. Mereka berkumpul di depan DPR RI menggunakan baju hitam-hitam. Ya nggak ngomong apa-apa, mereka hanya ingat keluarganya itu masih di sini, menunggu anaknya, menunggu suaminya, menunggu bapaknya yang dulu hilang entah kemana. Karena HAM kita tidak bisa melihat ke belakang, tapi kita mempersiapkan ke depan saja. Terus bagaimana, Bu? Kok bisa begitu? Karena alasan pertama, kenapa kok tidak ada penindakan HAM di masa lalu? Salah satu alasannya adalah selain permasalahan retroaktif, permasalahan kedua, elit-elit kita bisa jadi masuk juga sebagai pelanggar HAM secara tidak langsung. Yang akhirnya ya ini akan menjadi permasalahan tersendiri, bahkan bisa menjadi kekacauan kalau ternyata diketahui bahwa elit kita yang sekarang itu ternyata adalah para pelanggar HAM.